Berbagai merek smartphone terkemuka telah meluncurkan produk terbaru mereka di Indonesia pada tahun 2025, menawarkan kombinasi canggih dari fitur dan teknologi dengan harga yang bersahabat. Para penggemar gadget kini dapat menikmati kecanggihan teknologi terkini dari pilihan yang beragam, memenuhi kebutuhan dari setiap segmen pasar. Dari kamera berkualitas tinggi, baterai tahan lama, hingga performa yang gahar, setiap model hadir dengan keunggulannya masing-masing. Konten ini akan memberikan rekap lengkap mengenai model-model smartphone yang telah diluncurkan secara resmi di Indonesia maupun di panggung global lengkap dengan detail harganya. Ini akan menjadi referensi yang sangat berguna bagi kalian sebelum memutuskan untuk membeli smartphone baru. Yang pertama ada Itel Zeno 10. Dengan layar IPS LCD HD Plus berukuran 6,6 inci dan refresh rate 60 Hz, dipersenjatai dengan prosesor Unisoc T603. Itel Zeno 10 hadir dalam dua varian memori, yaitu 3GB dan 4GB RAM. Keduanya dilengkapi dengan memori internal sebesar 64GB. Untuk kebutuhan fotografi, Itel Zeno 10 dilengkapi dengan kamera belakang dual 8MP dan sensor AI yang mendukung kualitas foto yang baik dalam berbagai kondisi pencahayaan. Kamera depan 5MP siap mengabadikan momen selfie pengguna dengan hasil yang memuaskan. Baterai berkapasitas 5000 mAh yang didukung pengisian cepat 10 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kedua ada Tecno Spark 30 Pro. Tecno Spark 30 Pro yang dijadwalkan rilis pada awal 2025 menjanjikan kemajuan signifikan dalam teknologi smartphone dengan desain yang elegan dan tahan terhadap debu serta cipratan air. Layar AMOLED yang luas dengan dukungan refresh rate 120 Hz memastikan tampilan yang halus dan responsif, sangat cocok untuk pengalaman gaming dan menonton video yang imersif. Ditenagai oleh chipset Helio G100, Tecno Spark 30 Pro menawarkan performa yang efisien dengan konfigurasi RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB. Dengan kamera utama 108MP dan kamera selfie 32MP yang ideal untuk selfie berkualitas tinggi dan panggilan video. Baterai berkapasitas 5000 mAh mendukung pengisian cepat 33 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang ketiga ada Realme Note 60X. Layar IPS LCD 6,74 inci dengan resolusi HD+ dan refresh rate 90 Hz. Di Realme Note 60X ini benar-benar nyaman buat mata. Ditenagai oleh prosesor Unisoc Tiger T612 dengan memori internal 64GB dan RAM 4GB, luas banget buat simpen semua aplikasi kesayangan dan file penting. Kamera ganda di belakang yang terdiri dari 8MP utama dan 0,08MP untuk depth sensor. Sementara kamera depan 5MP cukup ciamik buat selfie atau video call. Soal baterai, jangan khawatir. Dengan kapasitas 5000 mAh plus dukungan pengisian cepat 10 Watt, berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang keempat ada Redmi Note 14 5G. Perangkat ini datang dengan layar OLED 6,67 inci yang menawarkan refresh rate 120 Hz, menjadikan tampilan gambar yang halus dan responsif, sangat cocok untuk gaming dan streaming video. Dari sisi dapur pacu, Redmi Note 14 5G ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 7025 Ultra fabrikasi 6 nanometer dikombinasikan dengan pilihan memori internal 128GB atau 256GB dan varian RAM yang meliputi 6GB, 8GB, dan 12GB memungkinkan multitasking dan penggunaan aplikasi berat tanpa hambatan. Pada bagian kamera, Redmi Note 14 5G dilengkapi dengan sistem kamera belakang yang terdiri dari sensor utama 50MP serta ultra wide 8MP dan sensor kedalaman 2MP. Kamera depan 20MP juga memastikan selfie yang jernih dan cerah baik di siang hari maupun di kondisi kurang cahaya. Baterai berkapasitas besar 5110 mAh ditambah lagi dukungan pengisian cepat 45 Watt. Berikut ini adalah harga yang ada di pasar global. Yang kelima ada Redmi Note 14 4G.
Smartphone ini mengusung layar OLED berukuran 6,67 inci dengan refresh rate 120 Hz yang menawarkan pengalaman visual yang mulus dan tajam, sangat cocok untuk kegiatan multimedia dan gaming. Ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G99 Ultra fabrikasi 6 nanometer dengan pilihan memori internal 128 GB atau 256 GB dan RAM 8 GB. Ponsel ini mampu mengelola aplikasi dan game berat dengan lancar. Sisi fotografi diunggulkan dengan kamera belakang dual yang terdiri dari sensor utama 108 megapiksel yang mengagumkan dan sensor kedalaman 2 megapiksel. Meskipun demikian, kekurangan ponsel ini terletak pada tidak adanya lensa ultra-wide. Kamera depan 20 megapiksel siap menghasilkan selfie yang tajam dan jernih. Kapasitas baterai besar 5.500 mAh menjamin daya tahan yang impresif, sementara dukungan pengisian cepat 33 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harga yang ada di Indonesia. Yang keenam ada Redmi Note 14 Pro 5G. Perangkat ini dilengkapi dengan layar AMOLED Curve 6,67 inci yang mendukung refresh rate 120 Hz. Dari segi kekuatan pengolahan, Redmi Note 14 Pro 5G ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 7300 Ultra fabrikasi 4 nanometer varian memori internal 256 GB dengan pilihan RAM 8 GB atau 12 GB. Kamera menjadi salah satu fitur unggulan dengan konfigurasi triple kamera belakang yang terdiri dari sensor utama 200 megapiksel dengan OIS 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel untuk kedalaman. Kamera depan 20 megapiksel juga tidak kalah dalam menghasilkan selfie yang menawan. Perlu dicatat bahwa versi Cina dari Redmi Note 14 Pro 5G memiliki sedikit perbedaan dibandingkan dengan versi global, terutama pada resolusi kamera yang menyesuaikan ponsel ini lebih lanjut dengan preferensi pasar global. Dukungan baterai besar 5110 mAh dan pengisian cepat 45 Watt. Selain itu, dengan rating IP68 ponsel ini tahan terhadap debu dan air. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harga yang ada di global juga Indonesia. Yang ketujuh ada Redmi Note 14 Pro Plus. Smartphone ini dilengkapi dengan layar AMOLED Curve 6,67 inci yang mendukung refresh rate 120 Hz. Ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 fabrikasi 4 nanometer dengan opsi memori internal 256 GB atau 512 GB dan RAM 12 GB. Pada bagian kamera, Redmi Note 14 Pro Plus mengusung sistem triple kamera belakang yang mencakup sensor utama 200 megapiksel, lensa ultra wide 8 megapiksel, dan lensa kedalaman 2 megapiksel. Namun perlu diperhatikan bahwa untuk versi Indonesia ponsel ini mengalami downgrade pada sistem kamera karena tidak dilengkapi dengan lensa telefoto yang mungkin sedikit mengecewakan bagi penggemar fotografi. Kapasitas baterai yang besar 5110 mAh bersama dengan dukungan pengisian cepat 120 Watt. Rating IP69 juga menambah daya tarik. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harga yang ada di global juga Indonesia. Yang kedelapan ada Oppo Reno 13F. Oppo Reno 13F baru saja mendarat di Indonesia dan kabar baiknya, ponsel ini hadir dalam dua versi 4G dan 5G. Kedua versi ini menawarkan layar FHD Plus AMOLED 6,67 inci yang ciamik dengan refresh rate 120 Hz dan kecerahan mencapai 2100 nits. Jadi gambar yang dihasilkan terang benderang dan super nyaman buat mata. Versi 4G dari Oppo Reno 13F ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G100 yang efisien dengan proses pembuatan 6 nanometer. Sementara itu versi 5G-nya lebih gahar dengan Snapdragon 6 Gen 1 yang juga berproses 4 nanometer, jadi performanya lebih kencang dan hemat energi. Di bagian kamera, kedua versi menampilkan kekuatan yang sama dengan kamera utama 50 megapiksel yang dibekali EOS Plus kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Buat kalian yang suka selfie, ada kamera depan 32 MP yang pasti bikin swafoto tampil kece. Soal baterai, Reno 13F tidak main-main dengan kapasitas 5800 mAh dan dukungan pengisian cepat 45 Watt SuperVOOC. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya.
Yang kesembilan ada Oppo Reno 13 5G. Dengan layar AMOLED 6,59 inci dan refresh rate 120 Hz, layar ini pasti bikin pengalaman nonton atau main game kalian makin asik. Performa juga gak perlu diragukan, Oppo Reno 13 5G diotaki oleh chipset MediaTek Dimensity 8350 fabrikasi 4 nanometer. Yang kece banget, kalian bisa dapetin pilihan memori internal 256GB atau 512GB plus RAM 12GB. Soal kamera, Oppo Reno 13 5G juga gak main-main, ada kamera belakang ganda dengan sensor utama 50MP dan kamera ultra wide 8MP. Kamera depannya juga 50MP, perfect buat selfie atau video call yang tajam dan jernih. Untuk kalian yang aktif baterai 5600 mAh plus fitur fast charging 80W, berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Ke-10 ada Poco X7 Pro. Poco X7 Pro menonjol sebagai ponsel yang sangat kuat dengan berbagai fitur canggih, dilengkapi layar 6,67 inch 1,5K OLED yang mendukung refresh rate 120 Hz. Smartphone ini menawarkan kualitas gambar yang tajam dengan brightness hingga 3200 nits. Dengan chipset MediaTek Dimensity 8400 Ultra berproses 4 nanometer dari TSMC. Ponsel ini juga dilengkapi RAM 8/256GB, 12/256GB, dan 12/512GB. Kamera belakang 50MP dengan OIS dari Sony LYT600 dan kamera ultra wide 8MP, kamera depan 20MP. Baterai besar 6000 mAh dengan pengisian cepat 90W dan proteksi IP69 melengkapi kemampuan tahan air dan debu. Ponsel ini akan debut di Indonesia pada Februari 2025 mendatang. Berikut ini spesifikasi lengkap juga harganya. Ke-11 ada Poco X7. Dengan layar 3D Curved AMOLED yang mendukung refresh rate 120 Hz, smartphone ini menjanjikan pengalaman menonton yang halus dan detail. Dari sisi dapur pacu, Poco X7 ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultra yang dibuat dengan teknologi 4 nanometer oleh TSMC. Tersedia dalam konfigurasi memori 8GB per 256GB atau 12GB per 512GB. Sistem kamera Poco X7 terdiri dari kamera utama 50MP dengan OIS dan sensor Sony IMX882 serta kamera ultra wide 8MP, juga kamera makro 2MP. Untuk selfie, kamera depan 20MP menawarkan kualitas gambar yang jernih untuk semua kebutuhan foto dan video. Kapasitas baterai 5110 mAh dengan dukungan pengisian cepat 45W. Ponsel ini juga bersertifikasi IP69 rating tahan air dan juga debu. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan juga harga yang ada di global. Ke-12 ada Realme 14 Pro Plus. Dengan layar Quad Curve AMOLED 6,7 inch yang refresh rate-nya 120 Hz plus desainnya yang epic bikin kalian pasti bangga pas megang gadget ini. Nah, buat kalian yang suka main game atau butuh performa gahar, Realme 14 Pro dibekali dengan Snapdragon 7S Gen 3, tersedia pilihan RAM dan storage yang gede yaitu 12GB per 256GB atau 12GB per 512GB. Ada 3 kamera belakang 50MP utama dengan OIS 8MP ultra wide dan 50MP telefoto periskop yang bisa zoom 3 kali tanpa kehilangan detail. Buat selfie atau video call, kamera depannya 32MP bisa diandalkan buat hasil yang tajam dan jernih. Gak cuma itu, baterainya juga tahan lama dengan kapasitas 6000 mAh plus fast charging 80W. Realme 14 Pro juga punya rating IP69. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harga yang ada di Cina. Ke-13 ada Vivo X200. Vivo X200 menggunakan layar AMOLED 6,67 inci dengan refresh rate 120 Hz, memberikan pengalaman visual yang halus dan jernih. Sementara itu, Vivo X200 Pro mengadopsi layar LTPO AMOLED 6,78 inci dengan refresh rate yang sama, meningkatkan efisiensi daya dan tampilan dinamis.
Kedua varian didukung oleh chipset MediaTek Dimensity 9400 fabrikasi 3 nanometer pilihan RAM 12 GB atau 16 GB, serta penyimpanan internal hingga 1 TB membuat seri ini ideal untuk kebutuhan pengguna modern. Konfigurasi triple kamera Vivo X200 termasuk kamera utama 50 MP dan lensa periskop telefoto 50 MP dengan zoom optik 3 kali. Vivo X200 Pro dibekali dengan kamera periskop telefoto 200 MP dengan zoom optik 3,7 kali ditambah kamera utama 50 MP. Kamera depan 32 MP pada kedua model memastikan hasil selfie yang tajam dan berkualitas tinggi. Kedua varian ini dibekali baterai besar 5800 mAh dan 6000 mAh dengan dukungan pengisian daya cepat 90 Watt. Terakhir ada iQOO 13. Dilengkapi dengan layar OLED 6,78 inci yang mendukung LTPO dan refresh rate hingga 144 Hz. Ponsel ini dilengkapi dengan chipset Snapdragon 8 Elite fabrikasi 3 nanometer. iQOO 13 tersedia dengan pilihan RAM 16 GB dan dua pilihan penyimpanan 512 GB atau 1 TB. Dari sisi fotografi, iQOO 13 mengesankan dengan konfigurasi kamera yang terdiri dari kamera utama 50 MP dengan OIS, kamera ultra wide 50 MP, telefoto 50 MP dengan zoom normal 2 kali juga dilengkapi OIS dan kamera selfie 32 MP yang tajam. Ponsel ini juga dibekali baterai besar 6100 mAh yang mendukung pengisian cepat 120 Watt. Nah itu guys rangkuman smartphone baru yang baru aja di launching baik di level global maupun di Indonesia. Jadi buat kalian yang lagi nyari info gadget terbaru buat upgrade atau cuma pengen tahu aja, semoga info ini bisa bantu kalian milih mana yang cocok dengan gaya dan kebutuhan kalian.